Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat milenial dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan channel kebanggaan kita, channel anak muda Make in Klaten, yaitu FB4. Baik, sobat muda milenial dimanapun Anda berada, kali ini agak berbeda dengan podcast-podcast di FB4 sebelumnya. Jadi kita akan agak mengulik tentang desa. Jadi sejak munculnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2016, pusat pembangunan Indonesia itu tidak lagi terpusat tersentral di kota-kota besar, tapi justru dimulai dari desa. Nah, sejak itu pula banyak organisasi, banyak kelompok masyarakat, organisasi baik berbasis kampus maupun berbasis kemasyarakatan mulai banyak muncul di beberapa lini, dan salah satunya adalah yang akan kita perdalam pada pertemuan kali ini, yaitu untuk memperdalam apa nanti, siapa akan kita perkenalkan langsung dengan beliaunya yang nanti akan sedikit banyak membeber tentang desa, juga tentang organisasi yang akan kita bedah. Saat ini tim FB4 sudah berada di Jogonalan, ya, tepatnya di Desa Truno, dan kita sudah bersama narasumber yang hadir pada saat ini, yaitu ada Pak Cahyadi. Mohon maaf kalau saya lebih nyebut beliau agak akrab Mas Cahyadi. Sugeng santen Mas Cahyadi. Sugeng santen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalan sejenak Mas, monggo. Biar nanti teman-teman lebih akrab. Nama saya Cahyadi Joko Sukmono. Saya asli kelahiran di sini. Rala tadi, Desa Karangdukuh. Oh, Karangdukuh, desanya Karangdukuh. Desa Karangdukuh, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Dan alhamdulillah di desa ini juga kita dirikan PT saya, namanya PT Narasi Desa Nusantara. Ya, PT Narasi Desa Nusantara. Ya, ada kata-kata desa tentu yang bidang garapnya tidak jauh dari hal-hal atau isu-isu pedesaan. Bisa diceritakan di awal, Mas. Jadi ide dasar kenapa terus kemudian Mas Cahyadi dan beberapa teman ini kemudian membentuk sebuah PT ya. Narasi Desa. Mungkin dari sejarahnya mungkin. Iya, baik. Sejarahnya PT Narasi Desa ini, PT sendiri didirikan tahun 2019. Ya, tetapi sebelum menjadi PT Narasi Desa 2014 kita sudah menginisiasi namanya Sekolah Ekonomi Desa. Kenapa Sekolah Ekonomi Desa? Persis seperti yang tadi Mas Ansori sampaikan, dengan adanya Undang-Undang Desa, sepanjang sejarah Indonesia, baru kali ini Indonesia desa itu memiliki kewenangan, dapat ruang luas sangat luas sekali sepanjang sejarah Indonesia menurut pengamatan kita ya. Nah, tapi di satu sisi bagaimana SDM-nya, bagaimana suprasistem di dalam desa itu ternyata masih sangat belum siap. Maka alhamdulillah waktu 2014 itu saya pensiun dari PT di Jakarta, di perusahaan kami yang di Jakarta. Sebenarnya pensiunnya karena pengen jalan-jalan aja. Karena saya di perusahaan konsultan PT Forbes Indonesia dari 2005 berdiri. Saya sudah bercita-cita 2015 saya harus pensiun. Ngapain kerja terus untuk perusahaan orang gitu ya. Akhirnya 2014 saya sudah pensiun, perusahaan bisa jalan. Nah, di saat itulah saya mencari hampir 1 tahun habis pensiun itu saya keliling Indonesia, mencari apa yang kemudian bisa saya kerjakan, dan ketemunya jatuh cintanya kepada desa, UKM dan koperasi. Nah, 3 hal itu. Jadi memang menarik titik fokusnya memang di sistem perekonomian ya. Ya, demokrasi ekonomi, dasar dari tujuan bangsa kita ya, bagaimana terwujudnya
kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga, dan itu kuncinya sebetulnya ada di 3 itu menurut saya. Menurut kami dan teman-teman, ya bagaimana kita mengembangkan desa, mengembangkan UMKM dan mengembangkan koperasi. Jadi kalau sekarang kan ini Mas, desa betul-betul apalagi setelah adanya berbagai program penguatan melalui BUMDes. Ya terus terang desa berlomba-lomba, tapi juga ketika kita ke beberapa desa, mohon maaf, semoga penilaian awal saya salah. Banyak desa yang agak gagap sebetulnya terkait dengan bagaimana menangkap program pemerintah ini untuk mensejahterakan desanya, masyarakatnya, terus kemudian melalui apa gitu lah. Mungkin narasi juga masih ada di sekitar itu atau sistem kerja yang ada di narasi nanti? Narasi desa nawaitunya ada di mana-mana. Karena visi narasi desa memang menjadi interkoneksi, menjadi connectivity hub. Tadi yang disampaikan Mas Ansori, itu kita bagi problem kita itu ada di 3, makro, meso, mikro. Nah yang terjadi bagaimana desa gagap mengikuti tren yang lagi tren apa, kemudian semua ikutan bikin BUMDes itu ada di level mikro. Justru itu masih di mikro teknis ya. Tapi kita problem pertama di kebijakan, regulasi itu ada di makro. Nah ini sudah punya problem sendiri di regulasinya. Kita masih pantau bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ya, itu bisa menyelesaikan masalah makro ini, tumpang tindihnya. Urusan desa ini ada beberapa kementerian yang ngurusi desa. Kemudian di level meso itu bottleneck atau problem kita dari dulu adalah ego sektoral. Kemudian sekarang pun masih kerasa ya. Kenapa desa kemudian berlomba-lomba bikin BUMDes? Karena menurut Depdagri, desa maju, desa itu adalah yang punya BUMDes, iya kan, sehingga punya BUMDes dulu. Mengenai jalan atau tidak urusan belakangan. Nah itu yang bikin gagap di desa kan seringkali itu. Padahal di Kemendesa mungkin punya beda lagi. Dan kalau kita boleh jujur, hampir semua kementerian lembaga itu punya stempel ke desa. Coba desanya Mas Ansori ada disebut desa wisata, desa budaya, desa prima, desa ramah anak-anak. Berapa kita muncul desa sehat. Bahkan kita kemarin coba kumpulkan tuh ada lebih dari 24 istilah yang saat ini nempel di desa. Dan itu masing-masing jalan sendiri-sendiri. Nah, narasi desa ambil bagiannya terkait itu. Di bagian apanya itu? Kami riset hampir 2 tahun, payungnya itu ketemunya di kami yang sampai hari ini kita jalankan, namanya Desa Wirausaha. Desa Wirausaha. Kalau sudah kita bentuk Desa Wirausaha, maka konsepsi Desa Wirausaha adalah desa yang memiliki kemampuan. Kalau yang saya sebut desa itu bukan berarti kepala desa saja. Desa itu ada aparatur desanya, kepala desa dan aparaturnya, serta masyarakat terutama itu disebut desa. Jadi desa wirausaha adalah desa yang memiliki kemampuan untuk memetakan potensi yang dimiliki oleh desanya dan menggunakan pendekatan kewirausahaan supaya potensi itu menjadi sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan warganya. Nah kalau sudah ke sana, mau tadi stempel desa apa ya, itu ada di dalam frame wirausaha desa. Itu narasi desa berarti menyediakan konsep nih. Kalau ketika desa nanti pengen membuat, taruhlah saya punya desa yang masih mentah dalam artian mungkin punya potensi, tapi kan seringkali desa itu tidak sadar dengan potensinya sendiri ketika itu dipandang dari dalam. Butuh cara pandang dari luar, dan narasi desa salah satunya yang ikut memetakan potensi dan sebagainya. Nah, ketika nanti desa ingin istilahnya bekerja sama atau menggunakan jasa narasi desa, nanti ada sistem tertentu nggak? Oh ya, PT Narasi Desa Nusantara itu saya bangun sebagai bisnis sosial. Bisnis sosial. Ya, cuma sayangnya istilah bisnis sosial ini memang belum menjadi satu legalitas di Indonesia, tetapi sudah mulai tren. Artinya bisnis yang dibangun, yang dijalankan tidak hanya untuk bisnis, tetapi harus imbang, tujuan ekonomi, tujuan sosial, dan tujuan lingkungan itu harus imbang. Nah,
untuk menuju ke sana narasi desa tidak mungkin bekerja sendiri. Walking alone is a yesterday. Oh yes. Sehingga misalnya kami kerjasama dengan Asosiasi BDS Indonesia. Itu asosiasinya pendamping. Apa BDS? Business Development Services. Itu asosiasinya pendamping, ada di 34 provinsi. Kami kerjasama dengan ABDSI sehingga ketika ada kebutuhan misalnya pada sosialisasi, pada penyadaran, kewirausahaan, nanti teman-teman ABDSI maupun tim pelatih yang dilatih oleh narasi desa itu yang akan bergerak sampai pada tahapannya yang kita sebut freemium. Apa itu? Jadi ada layanan yang sifatnya free, tidak berbayar. Oh, freemium. Ya. Ada juga yang layanannya premium kan, kalau anak-anak muda sekarang udah tren gitu. Free dan premium. Jadi ketika ada layanan yang disediakan oleh teman-teman jaringan ini free, tetapi jika butuh lebih mendalam, lebih detail, lebih serius, maka ada premiumnya. Karena konsultan itu juga bisnis. Dan tidak semua konsultan itu dibiayai oleh negara, dibiayai oleh sponsor, tapi juga berdasarkan profesi. Kalau selama ini mungkin taruhlah saya menghitungnya berarti paling tidak sejak 2019 mulai jadi narasi desa. Ada nggak sampel desa yang mungkin sudah bekerja sama dengan narasi desa, dan mungkin pemirsa sekalian nanti bisa hasilnya kurang lebih seperti ini, terutama di Klaten barangkali. Oh, di Klaten ya. Kalau di Klaten jujur baru setelah pandemi ini kami masuk karena Mas Ansori dan teman-teman ini yang protes kepada saya ya. Ini wong Klaten tapi yang diurusi kok desa lain. Dari sekolah ekonomi desa, kemudian narasi desa itu bahkan kami sudah masuk ke Aceh, kami sudah masuk ke Jambi, hampir semua kabupaten di Jambi itu kami masuk di sana. Bahkan penguatan kalau boleh dicari teman-teman sobat muda ya, sobat muda bisa cari di Google namanya Kopi Serampas, itu paling dia hasil karya teman-teman di narasi desa di sana. Bagaimana mengubah budidaya petani kopi di namanya Desa Ranto Kermas di tengah-tengah Taman Nasional Kerinci Seblat yang tadinya hanya bergantung pada ijon. Jadi mereka nanam budidaya kopi, tidak bisa menikmati kopi. Kita kalau ke sana dulu ya disuguhnya kopinya kapal api. Bukan iklan ini. Karena apa? Karena mereka ya budidaya sudah sistem toke ijon dan kemudian tidak bisa produksi. Tapi sekarang kalau kita berkunjung ke Desa Ranto Kermas, di situ ada kelompok tani, fokusnya budidaya. Kemudian BUMDes itu membeli biji kopi dari petani. Dan BUMDes tugasnya adalah produksi. Nah di rantai nilainya BUMDes ini kalau mau dilatih seperti apapun tapi juga ada batasnya, maka di sana ada intermediarinya namanya PT Rimba Bungaron. Nah PT Rimba Bungaron ini juga bisnis sosial karena sahamnya dimiliki BUMDes, sahamnya dimiliki oleh kelompok tani, sahamnya juga dimiliki oleh pendamping-pendamping seperti kami. Termasuk ada pendamping lingkungan namanya KKI Warsi. Apa itu? KKI Warsi itu semacam lembaga pendamping untuk lingkungan, untuk tapi di wilayah sana Jambi Sumatera. Gitu. Jadi agak menarik sebetulnya. Kalau mungkin lebih ke saran atau apa nih? Desa itu sebetulnya harus apa sih yang agar potensinya kemudian muncul, terus kemudian bisa digarap, atau ada tahapan-tahapan yang dilalui desa agar nanti kalau bahasa di awal saya tadi, desa kemudian tidak gagap, yang lainnya bangun kolam ikut kolam, yang lainnya bangun wahana air, kemudian mengada-adakan semua jadi wahana air gitu kan. Kalau di konsepsi desa wirausaha itu kita sudah temukan, mengambil pembelajaran dari desa-desa yang telah memulai dan sudah sukses itu, kita ambil sisi positifnya, pembelajarnya itu ada paling tidak 4 siklus yang harus dilewati. Siklus istilahnya siklus pengembangan desa itu satu adalah pemetaan. Bagaimana desa mampu fokusnya dipetakan dulu sumber potensinya. Nah, di sini dibutuhkan yang namanya keyakinan bahwa
Tuhan itu pasti sudah menyiapkan rezeki dimanapun desa itu. Siap. Warga ada di situ, kalau ada manusia hidup di situ dalam satu yang terpencil sekalipun, tadi Desa Ratu Kermas itu di tengah-tengah Taman Nasional Kerinci Seblat loh, yang harusnya nggak boleh ada manusia di situ. Kita ya itu udah sangat remote area, tapi pasti Tuhan sudah hamparkan di situ. Nah, keyakinan ini yang harus menjadi dasar dulu. Keyakinan ini ada dalam, kalau di zaman sekarang disebut kewirausahaan. Mindset kewirausahaan itu adalah meyakini bahwa melihat hal yang sama dilihat oleh orang lain, tapi dengan cara pandang yang berbeda. Dan itu tidak harus oleh orang luar, tapi adalah kita mengubah cara pandang kita. Mengubah cara pandang kita, karena potensi itu Mas Ansori sifatnya dia ada di dekat kita, karena di dekat kita dia jadi biasa, karena biasa dia jadi tersembunyi, dan tidak istimewa. Nah, itu butuh dipetakan dulu. Desa harus petakan dulu, jangan karena desa sana sukses karena sampahnya, desa sana sukses karena airnya gitu misalnya, ya terus kita harus ke sana, nggak bisa. Masing-masing sudah dihamparkan, saya yakin. Jadi harus kita petakan dulu. Baru setelah dipetakan potensinya, baik itu potensi potensi itu kan tidak hanya bicara alam, ada bentang alam, ada bentang sosial, ada bentang budaya, ada bentang ekonomi, bentang teknologi. Nah, kalau kita mau benar-benar buka, mana ada desa yang nggak punya potensi? Iya, betul. Ya kan? Nah, setelah potensi kita petakan, baru kita bikin siklus kedua, perencanaan. Nah, perencanaan. Namanya perencanaan berarti itu harus masuk dalam perencanaan di desa, indikatornya. Indikatornya dari RPJMDes, kemudian sampai ke master plan, sampai RPKdes, itu harus masuk semua yang berangkat dari potensi. Kita petakan potensi, kita punya ide, tapi kalau nggak ada di urutan tadi RPJMDes sampai ke RKPdes sama aja. Itu mimpi nggak pernah bangun. Nah, harus ada siklus kedua ya. Itu perencanaan. Perencanaan harus ada dokumen perencanaannya. Dokumen perencanaan itu yang selama ini mungkin perencanaan hanya tetap menjadi perencanaan karena tadi tidak terdokumen secara baik. Iya, betul. Nah, yang mendasar itu tadi perencanaan itu ada RPJMDes, diturunkan menjadi yang diambil dari visi misi kepala desa biasanya ketika pemilihan, maka setelah terpilih dirubah menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa selama kepala desa itu menjabat. Nah, nanti setiap tahun itu diturunkan menjadi RKPdes RKPdes, baru nanti turun menjadi rencana anggaran menjadi APBDes. Nah, biasanya ini tiga ini yang menjadi dokumen inti dari sebuah perencanaan di desa. Hanya ketika kita butuh multi years, biasanya antara RPJMDes dengan RKPdes sering di sini ada master plan, ada renstra itu biasanya ada di sini. Tapi itu bukan sesuatu dokumen yang wajib. Tapi itu pun kalau sekarang semacam master plan jadi hal yang penting mungkin nggak wajib tapi hal yang penting karena lompatan menjadi indikator. Malah indikator standarisasi. Jadi meskipun itu sebetulnya nggak wajib, tapi sekarang orang ngejar punya master plan. Biar nanti tahapannya membangun desa juga nggak random kan. Kalau kita begini Mas Ansori, master plan itu fungsinya adalah menjadi ruang puzzle. Jadi kalau desa sudah punya dokumen master plan, kampus mau masuk harus ikuti master plan. LSM mau masuk, ini master plan saya. Jangan bikin sendiri-sendiri. Iya. Pemerintah itu kan dinasnya banyak yang mau masuk ke desa kan. Nah, itu juga kalau dinas-dinas kementerian mau masuk, ya jangan lepas dari master plan. Kalau nggak ada master plan, biasanya ya sudah masuk masuk jalan. Belum nanti BUMN biasanya pengennya sendiri-sendiri tuh. Betul. Nah, jadi itu sekarang pentingnya master plan. Ini 2 siklus sampai perencanaan. Yang ketiga. Yang ketiga adalah implementasi dan pengembangan. Ini yang berat. Gitu. Pada tahapan bikin dokumen sebetulnya berat, tapi yang lebih berat lagi adalah menjalankan rencana itu. Betul. Itu menjalankan rencana itu kita kalau di narasi desa kita punya pendekatan ekonominya itu menjadi 3 tahap. Namanya desa Turiun, desa mitra, baru kita bicara tentang sekolah ekonomi atau pengembangan ekonomi desa. Desa Turiun itu apa? Misalnya pernah kita di
dibayar, itu kategorinya masuk di desa turium. Bagaimana rencana ini kemudian kita uji coba, laboratorium desa, namanya desa turium. Mulai aja dari mana yang memungkinkan. Tidak usah master plan-nya sekian miliar harus ketemu nunggu sekian miliar. Paling yang memungkinkan apa, desa turium dulu. Nah dari situ kita akan menangkap peluang. Kuncinya desa turium adalah mulai mengajak mitra masuk. Nah, sambil memantaskan diri, desa itu menjadi desa mitra. Desa yang siap bermitra dengan siapapun. Punya master plan, punya aturan main, punya leadership, punya sistem untuk mitra-mitra masuk. Menarik, tadi ada kalimat desa memantaskan diri menjadi atau siap bermitra dengan siapapun. Ada nggak pengalaman dari Mas Cahyadi sendiri atau melalui narasi desa, ada indikator-indikator tertentu nggak sih ketika sebuah investor atau mitra itu bisa tertarik ke desa? Karena kadang desa inginnya membangun ini tapi terus kemudian bertumbuhnya ke DD-ADD misalnya, sehingga kayaknya mimpinya terlalu jauh gitu kan. Harus ada supporting system, supporting penganggaran yang harus dicari atau harus ketemu dengan mitra tadinya. Ada nggak semacam indikator-indikator agar desa itu dilirik lah oleh investor atau mitra atau apa? Ya, ini balik lagi kepada mindset kewirausahaan. Kalau desa sudah punya rencana atau belum, tetapi yang menjadi kendala di depan adalah soal dana, itu berarti mindset kewirausahaannya belum jalan. Karena sesungguhnya yang kita cari itu akses. Nah, betul. Ya, jadi apa yang harus kita perkuat pertama kali ketika ingin implementasi? Akses. Akses pasar, akses teknologi, akses sumber daya, ya, kemudian akses legal, sampai termasuk akses pembiayaan. Dan pembiayaan kan tidak hanya dari APBDes, tidak hanya dari dana desa, ya, tapi pembiayaan bisa dari CSR BUMN. Semua BUMN maupun perusahaan itu kan punya CSR. Nah, salah satunya yang di desa selama ini agak beberapa nggak mungkin susah itu mengakses CSR. Mungkin desa tahu gitu kan. Ya, ini biar CSR bisa ke desa tadi. Ibaratnya 1 sampai 10 sudah pengen ke 10. Nah, ya, artinya kita balik. Kalau Gus Ansori jadi karyawan BUMN yang tugasnya adalah untuk menyalurkan CSR. Yang dicari desa yang seperti apa? Pasti yang jelas, rencananya, SDM-nya siap, gitu kan? Infrastrukturnya juga udah disiapkan ya. Nah, yang pasti tidak melanggar hukum, sosial mendukung dan tidak bermasalah. Lain-lainnya pasti yang akan mendukung dari tujuan perusahaan tersebut. Nah, itu sudah di level 10. Level 1-nya itu bagaimana supaya kita di desa bisa bikin seperti itu. Nah, tadi inti pertanyaan saya tadi ke sana. Makanya aksesnya jangan langsung akses CSR, tapi bagaimana akses untuk kita bisa bikin seperti itu. Kita punya orang-orang pinter banyak loh. Di LSM banyak orang pinter, di kampus banyak orang pinter. Termasuk di desa sendiri. Termasuk di desa sendiri. Apakah desa sudah mengakses pada kampus untuk membantu membuatkan proposal, untuk membantu membuatkan pemetaan, untuk membantu membuatkan pitch deck, termasuk perencanaan. Iya, itulah ekosistem yang kita butuhkan. Jadi akses pertama jangan langsung akses dana. Itu kalau begitu nanti akan sangat ketika ketemu dengan pihak-pihak yang memang ditugaskan untuk itu akan terfilter sendiri. Wah, ini belum siap, tidak siap. Jadi yang akses pertama justru adalah akses teknologi, termasuk bagaimana teknologi dalam menyusun kerjasama. Akses. Maka yang kita pikirkan pertama akses dulu deh. Memantaskan desa dulu, baru beriringan dengan tadi membuka akses seluas-luasnya tadi. Ini baru 3 indikator ini. Kan tadi. Yang keempat pasti lebih berat dari yang ketiga ini. Iya, yang keempat itu tadi kan ini ya, pemetaan, perencanaan, implementasi dan pengembangan. Karena dalam implementasi itu kan nanti ternyata setelah kita coba begini, cocoknya begini. Namanya tetap ada trial and error juga. Iya. Nggak mungkin saya
Pengalaman saya tidak ada yang desa dengan dokumen perencanaan langsung lurus semua. Desa-desa mana tanya pasti ada, oh dicoba diperbaiki adjustment di sini, itu pasti. Nah, ketika ini sudah mulai menghasilkan, mulai terbentuk, mulai ada impact-nya, outcome-nya, maka tantangan berikutnya adalah untuk bagaimana inovasi dan keberlanjutan. SDGs gitu. Ya, sekarang program SDGs dengan SDGs 18 indikator SDGs desa ya. Tapi juga termasuk keberlanjutan prosesnya. Bagaimana ketika desa sudah pada, ini kan hukum alamnya ketika sudah naik, itu hukum alamnya nanti ada titik mentoknya pasti akan turun nih. Nah, kalau tidak ada inovasi, tidak ada keberlanjutan, itu akan turun. Terjun gitu. Nah, ini maka siklusnya harus mulai dari apa? Ya, pemetaan lagi pada titik desa maju sekalipun, desa-desa kaya sekalipun itu harus inovasi, itu udah sunatullahnya lah. Harus ada inovasi. Nah, ketika inovasi balik lagi, petakan lagi. Mungkin pemetaannya tidak seperti di awal ya, memetakan potensi alam, tapi mungkin siapa teman kita, teknologi yang mungkin sudah banyak yang connecting dengan desa tersebut, itu potensinya. Termasuk pemetaan sistem sistem ya, gitu kan. Pengalaman portofolio itu kan potensi, termasuk di connectivity itu yang lebih besar justru menjadi di desa maju itu kekuatannya adalah desa ini sudah connecting dengan kementerian mana, desa ini sudah connecting dengan berapa ribu desa. Nah, itu mengubah aset potensi itu menjadi aset. Ya, mengubah potensi menjadi aset. Di kebanyakan desa, selain tadi sudah disinggung di awal, salah satunya memang program dan proses sekaligus sumber pendanaan yang tadi sudah dijelaskan dengan beberapa metode. Yang kedua adalah kekuatan SDM yang selama ini agak kurang disadari bahwa masyarakat punya SDM, masyarakat punya potensi, masyarakat punya kekuatan untuk membangun itu kan. Kadang-kadang kan desa, pengelola desa, aktivis desa itu terfokus ini nanti kalau punya program semacam ini, punya rencana semacam ini, pertanyaan yang paling sering, duitnya kok ngendi, duitnya sopo, terus duitnya piro itu. Padahal proses ber-SDM, membangun SDM juga salah satu kunci. Kalau di narasi ada nggak Mas kajian-kajian bagaimana membangun SDM atau membuat kajian-kajian SDM biar menjadi salah satu potensi yang bisa meng-up desa, membantu proses-proses paling tidak 4 siklus tadi. Ya, kajian secara komprehensif dan detail belum, tapi kita mengambil pembelajaran dari pendampingan kita, dari kemitraan-kemitraannya. Faktor-faktor kunci bagaimana pengembangan SDM itu. Kalau indikator dari desa wirausaha itu kan yang pertama adalah pelakunya. Nah, yang pertama tentunya harus ada tahapan-tahapan berdasarkan pemetaan tadi, misalnya pelaku-pelaku ekonominya, UMKM-nya, pelakunya ini di level mana. Itu ada kurikulumnya. Kuncinya ada di pelaku itu. Nah, selama ini pengalaman kami, Mas Ansori, yang dibutuhkan di desa itu lebih banyak, hampir ya sebagian besar itu adalah contoh sukses. Betul. Jadi betul. Ya, jadi kita itu nggak bisa bicara ayo kita raih mimpi ke desa, itu susah. Jadi lebih baik kita mulai create yang namanya local champion, meskipun hanya satu lah. Kami sedang susun nih, kita mulai sedang cari 300 wirausaha desa yang akan bisa menjadi champion. Karena kalau sudah tetangganya kok suksesnya karena apa, gitu, itu di desa lebih mudah. Daripada kita bicara tentang impian masih ngawang-ngawang, ini rencananya nanti begini, susah lah itu. Makanya pengalaman kita create satu-satu. Ada banyak contoh, misalnya kalau di Gunung Kidul, di wilayah yang remote area, muncul yang namanya desa desa blogspot. Itu kan ada ya, atau di Magelang yang desainer mantan sopir truk yang kemudian suka dengan desain grafis, tiba-tiba dipanggil polisi karena transaksi yang tidak wajar. Pernah dengar ya? Artinya itu loh, kalau champion seperti itu kita butuhkan kalau di desa, Mas Ansori. Nah, yang kedua pendekatannya mau tidak mau sampai hari ini adalah kunci di leader lokal.
leader lokal, tetap passwordnya leader lokal nggih, kepala desa. Salah satu keberhasilan desa itu yang kami pelajari, kuncinya hampir sebagian besar tetap membutuhkan leadership lokal. Baik bisa itu lurah, bisa itu direktur bumdesnya, bisa itu BPD-nya, bisa itu sekretaris desanya. Tapi yang memang memiliki ruang, memiliki kemenangan untuk kemudian dituakan, dijadikan pemimpin. Jadi selain menjadi decision maker sekaligus juga ya beliau juga seorang perencana, seorang leader gitu kan. Bukan hanya lurah tapi leader. Nggih. Gini, masih menyangkut SDM. Kebetulan Epicor ini kan segmented channelnya itu kan lebih ke anak muda. Mungkin ada saran, tips atau apalah untuk anak-anak muda biar nanti tidak kemudian dipikirannya bahwa ketika saya sukses itu harus keluar dari desa, harus ikut pabrik A, ikut perusahaan B dan lain sebagainya. Mungkin apa pemudi harus ambil peran di bagian apa agar mereka juga tidak perlu keluar ke desa tapi selesailah di masalahnya itu. Pemuda itu batas umurnya berapa? Ya, paling tidak 40 lah. Kalau di undang-undang berapa gitu? Iya. 40. Artinya begini, kalau di Sobat Muda ini kan yang sangat mengalami betul perubahan terutama sangat akrab dengan teknologi. Dibandingkan misalnya dengan generasi kita ke atas ya. Generasi kita ke atas yang ya teknologi itu masih berjalan sangat lamban, kewirausahaan sebelum tahun 2000 itu kan kewirausahaan masih tidak tren dan segala macam. Nah, menurut saya sekarang ini paradigmanya juga sudah berbalik ya. Membangun desa itu sudah bukan sesuatu aib, sudah bukan memalukan lagi, sudah cukup banyak contohnya bagaimana dengan kekuatan Sobat Muda ya, dengan kekuatan pemuda saat ini, baik itu kreativitinya, digitalitinya, connectivity-nya itu bisa untuk menjadi problem solver di desa. Ada kita dengar apa petani milenial, ada namanya wirausaha muda, ya itu udah banyak sekarang. Contohnya banyak lah, di Klaten juga ada kan, smart farming di desa Sidowaya dengan petani milenial di Polanharjo itu sudah ada, kita bisa contohkan sana. Terus misalnya kalau sekarang kita cari hampir banyak platform-platform yang bergerak di sektor pangan, itu anak-anak muda semua itu. Ya kita bisa jadi Tani Hub, ada Shopee, itu anak-anak muda loh, di bawah kita yang saat ini ya. Bagaimana kemudian mengangkat harkatnya petani hutan, nelayan, ya itu tugasnya anak muda. Kalau saya kayaknya udah terlalu butuh energi besar untuk belajar. Baik, Sobat Muda sekalian dimanapun Anda berada, jadi ada peran-peran yang bisa diambil terutama untuk anak-anak muda dan tidak terasa 30 menit Mas. Sudah. Masih banyak hal yang sebetulnya ingin digali lah. Tadi kalau ada informasi atau hal-hal yang mungkin nanti perlu ditanyakan, oke lah nanti ada link komen lah, nanti bisa. Semoga nanti Mas Cahyadi juga bisa menyimak terkait dengan kalau ada komentar atau pertanyaan yang melalui komen. Mungkin 2-3 menit closing statement terkait monggo lah tentang narasi atau tentang desa atau pemudanya. Saya ingin berbagi buat teman-teman tentang ini filosofinya narasi desa. Namanya Geriluji. Ya, Gemah Ripah Loh Jinawi. Gemah Ripah di sini di rumah ini, rumah kakek saya diajari Gemah Ripah Loh Jinawi itu kalau sepanjang kita pahami adalah gambaran wilayah yang memiliki kondisi subur makmur. Tapi itu sebetulnya terwakili dalam sesanti di berikutnya, kan lengkapnya mungkin banyak Sobat Muda yang belum hafal, belum tahu. Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo. Nah, yang menjadi gambaran itu adalah Tentrem Kerto Raharjo. Baldatun Toyibatun Warubun Gofur. Itu Tentrem Kerto Raharjo.
Nah, tapi Gemah Ripah Loh Jinawi itu sebuah proses. Nah, kalau saya ngajari begini, orang itu kalau mau gemah harus ripah. Ya. Orang kalau mau tentrem pikirnya, tentrem hatinya, harus makmur ekonominya. Ini kewirausahaan. Ya. Dan cara ripah terbaik adalah Loh Jinawi. Apa itu Loh Jinawi? Mengoptimalkan apa yang sudah dihamparkan oleh Tuhan di kehidupan kita. Dimanapun kita hidup, di desa, di kota, di desa manapun, di provinsi manapun, yakin nggak kalau Tuhan itu sudah siapkan rezekinya. Nah, itu prinsip dasar. Nah, tapi setelah kewirausahaan kita munculkan, baris kedua adalah Toto Titi, sehingga tercapailah tentrem Kertoraharjo. Kondisi masyarakat yang subur. Nah, itu harus ditoto, titi, titis, tatak, tutup. Luar biasa. Ya, ini kalau di kuliah ini butuh berapa semester, ini namanya manajemen. Toto titi itu manajemen, berarti harus ada perencanaan, pemetaan, perencanaan itu tadi. Toto titi titis harus teliti, titis itu harus tepat sasaran, tatak itu harus sungguh-sungguh, tutup harus selesai menyelesaikan yang sudah direncanakan. Itu aja sebetulnya. Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Titi Tentrem Kertoraharjo. Sebenarnya ada turunan lagi rantai nilai. Tuwuh Kang Sarwa Tinandur, murah Kang Sarwa Tinuku. Tuwuh Kang Sarwa Tinandur itu berarti sumber daya alam, bahan baku itu ada. Kita tanam di situ ada gambarannya. Murah Kang Sarwa Tinuku itu berarti rantai nilainya dihilir. Masyarakat, konsumen, pembeli kita itu tidak merasa mahal dan mampu membeli. Itu kondisi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau di Jawa namanya tentrem Kertoraharjo. Gitu Mas. Ya. Passwordnya, goalnya tetap mau bicara desa, bicara pemuda, sampai bicara negara tadi ya, Toto Titi Tentrem Kertoraharjo. Baik, sobat milenial dimanapun Anda berada, banyak hal yang sudah kita gali dari sosok inspiratif kali ini, Mas Cahyadi, melalui narasi desanya, dan mungkin juga banyak hal yang belum bisa tergali melalui session yang hanya beberapa menit ini. Nggak terasa saya itu. Mungkin nanti banyak inspirasi-inspirasi lain dan masih akan digali oleh Happy Four, dan tetap di channel kebanggaan anak muda Klaten, Made in Klaten, Happy Four. Dan untuk itu saya Ansori dan Mas Cahyadi mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Sampai bertemu lagi di session-session berikutnya. Kita tutup, kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.